Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rombongan yang pertama masuk syurga dari umatku, mereka bercahaya bagaikan bulan pada malam purnama. Rombongan sesudahnya lebih cemerlang dari bintang-bintang yang gemerlapan. Kemudian sesudah itu menyusul rombongan lain. Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Mereka tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas, keringat mereka dari kasturi, dan pedupaan mereka kayu gaharu yang harum. Istri-istri mereka adalah bidadari. Keindahan dan kenikmatan syurga sejatinya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Manusia tidak akan mampu menembus atau melewati batas-batas pengetahuan tentang suasana surga itu. Imajinasi kita sungguh dangkal untuk membayangkan syurga yang sesungguhnya. Kalaupun banyak riwayat Nabi Muhammad SAW tentang gambaran syurga, itu mungkin hanya sekedar memberikan perumpamaan saja untuk mengungkapkan bahwa syurga adalah keindahan dan kenikmatan yang tiada taranya. Kondisi surga yang sesungguhnya pasti melampaui dari gambaran-gambaran tersebut, sehingga sangat wajar jika syurga hanya pantas dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang menjalankan perintahnya dan menghindarkan jauh-jauh dari segala larangan-larangannya. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17-18, Allah berfirman, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah orang mukmin seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama. Ayat di atas disebut setelah beberapa ayat sebelumnya yang menggambarkan sekelumit sifat serta ciri-ciri orang yang beriman. Jadi ayat tersebut menjelaskan ganjaran yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan demikian. Maka sebagai anugerah dari Allah, mereka akan masuk ke surga guna menikmati aneka kebahagiaan. Lafaz tidak seorang pun mengetahui bermakna tidak terlintas dalam benak siapapun serta tidak terbayangkan olehnya apa yang disembunyikan untuk mereka dari aneka kenikmatan yang menyedapkan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah senantiasa mereka kerjakan sewaktu hidup di dunia. Maka apakah orang mukmin yang mantap dan kukuh imannya menyangkut apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya orang yang fasik yang telah keluar secara jelas dari tuntunan agama? Sudah pasti mereka tidaklah sama. Keberadaan syurga yang tidak mungkin mampu dilukiskan manusia secara sempurna karena keagungannya juga ditegaskan oleh hadis riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, dan juga terlintas dalam benak manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kenikmatan yang didapat di dalam syurga tidak mungkin dapat diukur dengan logika. Secara umum, semua penghuni syurga akan dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas yang tidak lazim dijumpai di alam dunia. Sifat-sifat mereka pun berubah menjadi sangat istimewa.
mereka bisa menikmati apa saja sesuai dengan yang mereka suka. Mereka memperoleh makanan, minuman, perhiasan, pelayanan seksual, dan lain sebagainya, sampai pada kenikmatan puncak yang tak terukur. Bahkan kenikmatan yang mereka peroleh itu tanpa harus melewati proses-proses alamiah sebagaimana mestinya sewaktu kita di dunia. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya penduduk syurga makan dan minum di dalamnya, tetapi mereka tidak meludah, tidak buang air kecil, dan juga tidak buang air besar, serta tidak membuang ingus." Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana efek makanan yang mereka makan?" Beliau menjawab, "Keluar dari sendawa yang aromanya seperti aroma kasturi, mereka selalu membaca tasbih dan tahmid." Hadis itu mungkin sebagai gambaran betapa di surga itu hanya ada kemudahan dan kesenangan saja. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk syurga dari umatku bercahaya bagaikan bulan pada malam purnama. Rombongan sesudahnya lebih cemerlang dari bintang-bintang yang gemerlapan. Kemudian sesudah itu menyusul rombongan lain. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Mereka tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas, keringat mereka dari kasturi, dan pedupaan mereka kayu gaharu yang harum. Istri mereka adalah bidadari." Kenikmatan yang didapatkan di syurga sesuai dengan amal soleh masing-masing orang ketika hidup di dunia. Beberapa orang istimewa karena amal ibadahnya, mempunyai derajat tertentu di syurga dan menempati surga dengan berbagai macam keistimewaannya. Namun demikian, serendah-rendahnya derajat orang yang menempati syurga tetap akan mendapatkan berbagai macam fasilitas kenikmatan yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Coba kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Musa bertanya kepada Tuhannya, 'Wahai Tuhanku, siapa yang paling rendah kedudukannya di syurga?' Allah berkata, 'Yaitu seseorang yang baru masuk syurga setelah para penghuni surga sudah masuk surga.' Lalu ia bertanya, 'Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa terlambat sendiri seperti ini?' Allah berkata, 'Apakah kamu senang kalau aku berikan kepadamu sebuah kerajaan seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia?' Ia menjawab, 'Tentu saja aku senang, Tuhanku.' Allah memberikan tawaran lagi, 'Bagimu seperti itu, dan sepertinya lagi, dan sepertinya lagi.' Sampai yang kelima kalinya ia tetap menjawab, 'Aku senang, Tuhanku.' Allah berfirman, 'Bagimu 10 yang sepertinya, bahkan bagimu apa yang diinginkan nafsumu serta yang menyenangkan matamu.' Ia menjawab, 'Aku senang.' Musa bertanya lagi, 'Ya Tuhanku, lalu siapa yang paling tinggi kedudukannya?' Allah berfirman, 'Orang-orang yang aku kehendaki. Aku tanami dan aku airi kebun anggur mereka dengan tanganku sendiri, sehingga ia merupakan nikmat yang belum terlintas dalam hati manusia.' Hal itu sesuai dengan Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Adapun dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya penghuni syurga yang paling terakhir masuk syurga, artinya orang yang menempati derajat terendah di syurga,
akan diberikan sesuatu yang sebanding dengan 10 kali dunia ini. Sesungguhnya sebuah kekayaan yang mustahil didapat oleh orang terkaya di dunia ini sekalipun. Ada juga hadis yang lain menyebutkan secara lebih spesifik mengenai hal itu, bahwa orang yang paling rendah kedudukannya di surga ialah orang yang memiliki 7 buah istana. Istana-istana itu terdiri dari istana dari emas, istana dari perak, istana dari mutiara, istana dari zamrud, istana dari permata yakut, istana yang tidak dijangkau oleh pandangan mata, dan istana seperti Arash. Pada masing-masing istana terdapat perhiasan, pakaian, dan bidadari yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim di atas, bahwa orang yang terendah derajatnya di syurga adalah orang yang paling terakhir masuk syurga. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud bersabda, "Aku tahu orang yang terakhir dari penghuni neraka yang akan dikeluarkan dari dalamnya, dan orang yang terakhir dari penduduk surga yang akan memasukinya. Orang itu adalah seseorang yang keluar dari neraka sambil merangkak dengan kedua lutut dan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepadanya, 'Pergi dan masuklah ke dalam syurga.' Orang itu lalu masuk ke dalam syurga dan mengira bahwa syurga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, 'Tuhanku, aku lihat syurga telah penuh.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, 'Pergi dan masuklah ke dalam syurga, karena di sana kamu mempunyai sesuatu seperti dunia, bahkan 10 kali lebih baik dari dunia.' Orang tersebut berkata, 'Apakah engkau memperolok-olokkan aku atau mentertawakan aku, padahal engkau adalah penguasa atas segalanya?' Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lebar hingga kelihatan gigi belakangnya. Beliau sering berkata, 'Itulah orang yang paling rendah statusnya di antara para penduduk syurga.' Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguh Allah akan membuktikan janjinya kepada orang-orang yang beriman, menyuguhkan segala macam kesenangan bagi mereka yang memiliki tingkat amalan terendah sampai tertinggi sewaktu di dunia. Orang yang ketika di dunianya banyak beramal soleh, ia akan mendapat kenikmatan dengan tingkat tertentu sesuai dengan tingkatan amal ibadahnya. Begitu juga dengan orang yang amal solehnya dalam tingkat terendah. Jangan khawatir, menempati posisi terendah sekalipun di syurga, nikmat yang akan didapat tidak akan terukur dengan kenikmatan setinggi apapun di dunia. Adapun kenikmatan tertinggi yang diterima oleh penghuni syurga, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat hadis, ialah orang yang bisa memandang wajah Allah pada pagi dan petang. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.